وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Hadis ke-23, berbuat baik kepada tetangga. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-mu'minat, wahai perempuan-perempuan muslimat yang Islam, la tahqironna jaratun li jariha, janganlah menghina tetangga kepada tetangganya. Ya, kita kan bertetangga nih, nah, jangan menghina tetangga kita. Tetangga itu jangan menghina kita. Walau firsina satin, walaupun hanya memberi tulang kambing yang masih ada sedikit dagingnya. Artinya gini loh, tetangga kalau ngasih kita apa aja, jangan dihina. Ya, banyak toh orang dikasih, misal tetangganya punya pohon jambu, panen pohon jambu, dikasih kita gitu kan. Terus, jambu, talepel. Aku biasanya anggur. Lo jelas-jelas tetangganya nggak punya pohon anggur loh gitu kan. Tetangga sebelah rumahnya itu miskin loh, punyanya pohon jambu gitu. Itu dikasih, yus, alhamdulillah berarti tetanggaku baik. Orang sekarang kan gitu. Kayak apel tenan atau kayak jeruk tenan atau kayak apa? Anggur tenan gitu ya, tetap aja ngomel. Kenapa sih? Ya karena terbiasa gitu. Maka kebiasaan itu perlu kita singkirkan. Jangan sampai. Nanti ujungnya apa? Kalau tetangga sama tetangga sudah mulai kayak gitu, nanti ke suaminya kayak gitu. Ingat ya toh, wanita itu banyak masuk neraka karena tuksirnal la'na wa takfurnal asiro. Kamu banyak melaknat dan kamu mengingkari nafkah seorang suami. Nah, takfurnal asiro ini bisa berawal dari sini. Dikasih apa aja sama temannya, sama tetangganya itu komentar. Tak jejak mie ayam, ralepel, mie gacoan, ngono gelem. Enggak gitu ya. Jadi apa yang menjadi baik atau perbuatan baik dari orang lain yang diperlakukan ke kita, terima aja. Terima aja. Terima dengan senyum, terima dengan senang. Jangan kecewakan dia. Kayak wong Jawa bilang, ojo ngelake wong traktir, ojo ngelake wong ngekei gitu. Karena dengan dengan kebaikan-kebaikan yang kita hargai, insya Allah gitu, kita berbuat baik sebaik mungkin atau kurang baik pun akan dihargai orang. Contoh misal lagi kamu ke pengajian yang kono, lah ngopo orang yang gini, kene seneke paling mau pedang karo pedang goreng gitu. Yang kono enak, suguhi pizza. Ya, ini mau pengajian apa mau nyari makan gitu. Ya, jadi apa yang dikatakan di sini memang konteksnya tetangga dengan tetangga. Kenapa? Karena hak tetangga itu besar sekali sampai Nabi SAW itu pernah mengatakan, kalau masih ingat di kitab Adabul Mufrad, sekiranya tetangga ini boleh dikasih wasiat warisan gitu, maka aku pengen menyuruh kalian untuk juga ngasih warisan buat tetangga, tapi kan nggak boleh gitu. Sehingga enggak gitu. Makanya dalam peribahasa Jawa itu yang pernah saya sampaikan, pagar mangkok itu lebih kuat daripada pagar tembok gitu. Maksudnya apa? Ketika kita jaga tetangga kita sikapi baik tetangga kita, maka tetangga itu akan berbuat baik sama kita. Ketika kita pun pergi, rumah itu dia siap menjaga. Gitu. Nggak kemudian malah dia ikut berkomplot sama pencuri untuk membobol rumah kita. Ya nggak bisa dipungkiri, memang ada tetangga-tetangga yang jelek, iya. Gitu kan. Makanya ya ada kisah ya seorang yang menjual rumahnya lebih mahal daripada harga pasaran. Pas ditanya kenapa? Karena yang tak jual katanya nggak cuma rumah, tapi tetangga saya. Dijual di sini bukan berarti tetangganya ditransaksikan, enggak. Maksudnya itu tetangga saya itu tetangga baik gitu loh. Kamu nggak akan nemui kebaikan orang kayak tetangga saya ini dimanapun. Makanya rumah saya itu menjadi lebih mahal karena ada keberadaan tetangga-tetangga saya. Gitu. Ya maka apalagi di kampung. Orang kampung ranonggo gitu kan jelek gitu. Ya nonggo di sini tentu nonggo yang baik ya. Nah, kampung pemabuk, penjudi gitu, nonggone dengan mabuk dan judi ya nggak boleh juga. Maksudnya itu serawung gitu loh. Assalamualaikum. Gitu. Ya alhamdulillah kita di sini lingkungan orang baik-baik gitu, orang perempuannya ya banyak yang berjilbab gitu kan. Omongannya juga, maksudnya nggak ada yang nonggo sambil mabuk, sambil judi gitu, nggak ada. Gitu. Maka ya berkah nyari tempat tinggal itu kayak gitu. Jadi kamu kalau nyari tempat tinggal tuh lihat-lihat. Makanya ada orang-orang tua itu yang punya
nasihat ke anaknya nyari rumah itu yang dekat masjid. Dekat masjid, orang udah dekat masjid, umumnya ya, yaitu ya kiri kanannya itu orang-orang sholat umumnya. Nah, kalau orang ke masjid umumnya kiri kanan tuh ya orang-orang baik. Nah, kalau nyari rumah kalau bisa yang dekat masjid. Ya dekat bukan berarti terus harus di sebelahnya juga enggak. Maksudnya itu masjidnya itu kelihatan itu loh, mungkin sekitar 50 meter atau mungkin lebih dekat lagi, alhamdulillah. Sebelahnya ya tambah alhamdulillah gitu. Nah, aku berbeken naik turun. Nah, ini udah rusak itu kalau sampai ngomong kayak gitu. Karena harusnya kita tuh berterima kasih loh dengan muadzin-muadzin itu yang membangunkan kita sholat. Pokoknya silakanlah dinilai diri sendiri. Begitu kita dengar adzan kita sebel, berarti hati kita tuh bermasalah. Tapi kalau kemudian kita dengar adzan, dengar kajian, senang, insya Allah hati kita tuh hati yang sehat, hati yang hidup. Tapi kalau ya kita dengar adzan, dengar kajian, kita berundel gitu kan, maka hati kita tuh hati yang sakit dan bisa jadi malah hati yang mati gitu. Ya, wallahu ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.